Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak yang saya dengar Ustaz kawin rahasia. Kawin di sini, kawin di kampung. Istri pertama nggak tahu bahwa dia kawin di kampung dengan syarat yang betul. Tapi efeknya kan buruk untuk istri yang kedua. Kalau meninggal suaminya nanti ribut soal warisan. Nah, dalam hukum pemerintah yang kedua nggak bakal dapat. Tapi dalam hukum syara, apakah perkawinan ini sah atau makruh atau bagaimana? Ini yang pertama. Yang kedua, nikah bil ikrah, nikah secara paksa. Betul. Apakah nikah ini sah atau makruh atau haram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu. Oke, ada dua pertanyaan ini penting ya untuk menambah apa yang saya sampaikan terkait dengan macam-macam pernikahan. Yang pertama adalah nikah laki-laki dengan perempuan lain. Yang kedua ya, atau yang ketiga atau yang keempat ya, tanpa sepengetahuan istri. Yang pertama adalah dalam misal saya bicara hukum Islam, laki-laki berhak nikah sampai 4, benar nggak? Ya, dan nggak boleh kita haramkan, nggak boleh diharamkan. Ya, kalau mengharamkan maka berarti kita sudah mengingkari ayat Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah yang kalian sukai dari perempuan 2, 3 dan 4 ya. Jadi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir enggak bisa adil, maka satu saja. Ya, jadi Allah dahulukan 2, 3, 4. Kalau enggak bisa, satu saja, gitu kan? Jadi ini menunjukkan bahwa nikah sampai 4 bagi laki-laki hukumnya boleh. Ya, bagi laki-laki hukumnya dibolehkan. Enggak boleh kita mengharamkan yang dibolehkan. Ya. Kalau kita mengharamkan yang dibolehkan, terutama apa yang ada dalam Quran, berarti kita mengingkari satu ayat dari Al-Quran. Adapun kita nggak mampu, ya bilang aja saya nggak mampu. Jadi istri bilang nggak mampu sama suaminya, saya nggak mampu di madu, gitu kan, bisa aja, ya nggak mampu, sama aja Allah perintahkan kita tahajud, benar nggak? Tapi saya nggak mampu tahajud, boleh. Tapi nggak boleh, ya kita mengharamkan yang dibolehkan nggak boleh. Nabi ditegur oleh Allah karena mengharamkan yang dibolehkan, ya. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah sudah bolehkan untuk apa? Mendapatkan keridhaan istrimu, untuk hanya sekedar menyenangkan istri, gitu kan? Jadi enggak boleh kita mengharamkan yang halal, enggak boleh. Ya, karena kalau kita mengharamkan yang halal, apalagi ada dalam Quran, maka kita sudah mengingkari satu ayat dari Al-Quran. Mengingkari satu ayat sama aja dengan mengingkari Quran. Nggak boleh, ya. Boleh kita mengatakan saya nggak mampu, ya. Perintah tahajud dalam Quran ada, ya. Tapi saya nggak mampu tahajud, gitu kan, nggak apa-apa. Oh, tahajud nggak boleh, ya. Karena memang sudah dianjurkan di dalam Al-Quran. Jadi itu terkait dengan nikah 2, 3, 4. Tapi di saat laki-laki nikah yang kedua, ketiga, keempat, ya, istri yang pertama tetap harus tahu juga, karena dia harus berlaku adil kepada mereka. Jadi harus berlaku adil, nggak boleh kita tutupi, ya. Di saat dia meninggal nanti hak jatah warisan istri dibagi 2 kalau istrinya 2, 3 dibagi 3, 4 dibagi 4, gitu kan. Jadi nggak boleh kita tutupin. Kalau dia punya anak dari istri kedua, anak dari istri yang pertama, istri yang pertama itu harus tahu juga, karena itu saudara mereka, ya. Saudara mereka sama-sama berhak dapat warisan dengan jatah yang sama, nggak ada beda sama sekali. Ya, jadi istri sama-sama istri, anak sama-sama anak, jatah mereka tinggal dibagi sesuai dengan jumlahnya. Jadi nggak ada beda antara istri pertama dengan istri kedua
ya, anak pertama, anak dari istri pertama dengan anak dari istri kedua semuanya adalah berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Dari ayahnya. Cuman anak dari istri yang pertama tidak berhak dapat warisan dari ya istri yang kedua. Ya, kalau istri yang kedua meninggal, anak dari istri yang pertama tidak berhak karena bukan ibunya, bukan ibu kandungnya, gitu kan. Jadi cuma itu aja. Tapi dari ayah semua adalah ayah mereka. Ya, semua itu adalah suami bagi dua istri. Jadi punya hak yang sama. Jadi nggak boleh seorang laki-laki nikah dengan perempuan lain kecuali istri yang pertama harus tahu. Tapi berhak menghalangi dalam Islam, saya bicara hukum Islam. Ya, berhak mengatakan, oh saya nggak membolehkan, nggak boleh. Ya, saya nggak sanggup, silakan. Ya, saya nggak sanggup, silakan. Tapi nggak membolehkan tidak boleh sama sekali. Ya, tidak punya hak kita untuk melarang sesuatu yang sudah Allah bolehkan. Tapi nggak sanggup ya silakan. Ya, jadi kalau laki-laki ya mau nikah lagi, tetap istrinya dikasih tahu ya, dan berusahalah berlaku adil. Makanya saya katakan tadi, kedudukan dalam Islam, saya bicara hukum Islam, kedudukan istri bagi suaminya sama seperti anak. Kalau seorang ayah mau punya anak lagi, nggak perlu minta izin sama anak pertama. Tapi kalau sudah ada, perlakukan yang sama, gitu kan? Perlakukan sebagai anak semua, gitu kan? Jadi itu dalam hukum Islam. Jadi sama dengan anak. Mau punya anak lagi nggak perlu minta izin. Nah, ayah mau punya anak lagi nggak perlu. Tapi udah ada, perlakukan yang sama. Nafkahin semuanya, ya, sayangin semuanya, lindungin semuanya, gitu kan? Jadi itu dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam. Walaupun secara rahasia, istri pertama nggak tahu. Kalau tidak makruh hukumnya. Meninggal, datang istri yang kedua. Oke, kalau dia rahasiakan, tidak tahu, makruh hukumnya. Kalau ketidaktahuan itu bisa berakibat nggak adil, haram hukumnya. Kalau berakibat nggak adil, karena ketidaktahuan itu berakibat nggak adil, haram hukumnya. Atau berakibat bohong, haram hukumnya. Semua perkara kalau berakibat kepada yang haram, haram juga. Jadi karena dia rahasiakan, sehingga dia harus bohong terus, gitu kan? Dia ngomongnya ke kantor, padahal dia ke istri yang kedua, gitu kan? Jadi ini kan berbohong, ya. Jadi ini sesuatu yang berakibat kepada yang haram, maka bisa berakibat haram juga, ya, haram juga. Jadi tetap kita terus terang kepada istri. Cuman istri mengatakan nggak boleh juga, ya, nggak boleh mengatakan nggak boleh. Adapun saya nggak sanggup, ya silakan, ya, saya nggak sanggup, silakan, ya. Jadi banyak kasus terjadi perceraian suami istri gara-gara suaminya nikah lagi. Nah ini pikirkan baik-baik. Kalau misalnya bisa berlaku adil kepada keduanya lebih baik, ya. Enggak harus dengan suami menikah lagi langsung minta cerai. Setelah perceraian akan lebih kadang-kadang lebih rumah tangga malah lebih berantakan, ya. Kehidupan kita malah lebih enggak teratur lagi setelah terjadi perceraian. Ya, jadi ini apa yang menyebabkan poligami, ya, nggak diterima di masyarakat Islam. Sebenarnya itu yang mendorong-dorongnya itu adalah orang non Muslim sebenarnya. Mereka khawatir umat Islam berkembang biak. Kalau anak orang Muslim banyak, gitu kan, ya, berkembang biaknya pesat, ya, pesat. Jadi itu yang mereka inginkan. Padahal orang non Muslim nikahnya bahkan lebih dari 4, ya. Orang non Muslim nikahnya bisa lebih dari 4. Jadi sebenarnya jangan juga kita terlalu alergi mendengar kata poligami, ya, karena poligami itu sendiri adalah hal yang dibolehkan di dalam Al-Quran. Gak mungkin Allah syariatkan sesuatu ya berakibat mudarat, Jadi itu terkait dengan jadi nggak boleh dirahasiakan. Kalau dirahasiakan makruh hukumnya. Kalau berakibat kepada tidak adil, berakibat kita selalu bohong, ya, maka itu justru haram hukumnya, ya, diharamkan. Jadi sebaiknya istri tahu dan berlaku adil kepada keduanya, ya. Adil adalah adil secara finansial, ya. Jadi bukan adil dalam hati, ya. Terkait dengan hati enggak, ya, karena hati Allah yang tumbuhkan rasa cinta di dalam hati. Ya, hati enggak, ya. Hati itu urusan Allah. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Allah jadikan rasa cinta di antara kalian. Jadi cinta itu datangnya dari Allah. Jangan marah kalau orang gak cinta sama kita, ya. Cinta datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan terkait dengan cinta Allah tidak wajibkan untuk adil karena itu adalah Allah yang berwenang untuk memberikan. Tapi yang wajib adil adalah perlakuan ya secara zahir, kasih makan semua, ya berikan pakaian semua, ya lindungin semua, ya diberikan rumah semua, gitu kan. Itulah yang adil yang dituntut dalam poligami. Jadi hukumnya boleh, hukum asalnya boleh, tapi bisa jadi makruh kalau kita rahasiakan. Ya, kalau berakibat nggak adil, maka bisa jadi haram, berarti berdosa terus dia. Ya. Kemudian yang kedua tadi, ikrah. Kalau ikrah artinya perempuan dinikahkan secara paksa atau laki-laki dinikahkan secara paksa, nggak boleh. Ya, di masa Rasulullah pernah ada seorang perempuan ya yang dinikahkan oleh ayahnya secara paksa. Ya, dinikahkan oleh ayahnya secara paksa. Lalu dia ngadu kepada Rasulullah. Dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zawwajani abi wa ana mukraha. Ayahku menikahkanku dengan paksa. Fa fasakha bainahuma. Nabi langsung batalkan nikahnya. Ya. Jadi nggak boleh seorang ayah memaksa anaknya menikah. Kecuali ada pengecualian, ya. Pilihan ayahnya adalah laki-laki yang terbaik. Ya, akhlaknya bagus, imannya bagus, sholatnya bagus, ya, punya pekerjaan, punya penghasilan, nggak ada kurangnya, ya, jadi nggak ada cacatnya. Jadi ya bukan berarti nggak ada cacat sama sekali, enggak. Jadi dia memenuhi kriteria laki-laki yang cocok buat anaknya. Maka anaknya nggak boleh dia menolak kecuali dia punya pilihan lebih baik. Ya, ayah, ya, saya nggak mau nikah sama dia. Ada pilihan yang lebih baik, lebih soleh, lebih bertakwa, ya penghasilannya lebih bagus gitu kan. Nah, ini boleh silakan, ya. Tapi kalau seandainya itulah yang terbaik, berhak seorang ayah untuk memaksa anaknya. Dalilnya apa? Aisyah radhiyallahu anha dinikahkan waktu kecil dengan Rasulullah, ya. Dengan Rasulullah, nggak ada laki-laki yang lebih baik dari Rasulullah. Berhak ayahnya menikahkan walaupun dia masih kecil sekalipun. Jadi tapi kalau dinikahkan sebelum balik, nanti setelah balik dia berhak untuk memilih. Ya, nak, kamu sudah saya nikahkan dengan dia, gitu kan? Oh, saya nggak mau, batalin nikahnya. Mau teruskan karena udah dinikahkan dari kecil. Jadi itu kasus Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah udah dinikahkan dengan Rasulullah oleh ayahnya tanpa minta izin sama Aisyah. Ya, kenapa? Laki-lakinya sudah nggak ada lagi yang cacatnya di situ, ya. Agamanya bagus, takwanya bagus, sholatnya bagus, akhlaknya bagus, gitu kan. Jadi begitu juga seorang ayah boleh dia maksa anaknya kalau pilihannya sudah bagus, kecuali anaknya punya pilihan yang lebih baik. Jadi nah ini kasus yang tadi yang perempuan ngadu kepada Rasulullah. Perempuan yang ngadu kepada Rasulullah dia dipaksa sama ayahnya, itu penafsiran ulama adalah laki-laki yang dinikahkan dengan perempuan tersebut adalah laki-laki yang enggak baik. Ya, sehingga Rasulullah pisahkan, ya. Tapi kalau laki-lakinya sudah bagus, ya, udah cukup. Karena Nabi sendiri mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu fasawwiju. Jika datang kepada kalian orang yang bagus agamanya, nikahkan, kata Nabi. Jadi boleh kita langsung nikahkan kalau memang agamanya sudah bagus. Ukurannya adalah agama, ya, ukuran agama. Oke, jadi itu terkait dengan jadi perempuan dipaksa. Ya, nggak boleh, laki-laki dipaksa juga nggak boleh, kecuali seorang ayah memaksa anaknya menikah dengan laki-laki yang sudah bagus, ya, sudah bagus agamanya, bagus akhlaknya, bagus, gitu kan, ya. Maka anak nggak berhak nolak kecuali dia punya pilihan yang lebih bagus, ya, atau paling tidak sama, ya. Nah, ini baru boleh dia menolak. Ada lagi? Waalaikumsalam, silakan. Ini tadi ada kawin secara sembunyi maupun kawin paksa. Yang saya tanyakan kawin lari maupun kawin di bawah tangan, tanpa persetujuan dari orang tua. Apakah ini hukumnya haram atau makruh? Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawin lari, ya, di kampung banyak sekali kawin lari, Pak, ya. Jadi laki perempuan, gitu kan, dia mau minta dinikahkan sama orang tuanya nggak mau. Langsung datang ke penghulu, sama penghulu dinikahkan. Ini nggak boleh, haram hukumnya nikah seperti ini. Hakim tidak berhak untuk, hakim atau penghulu nggak berhak untuk menikahkan siapapun tanpa izin walinya. Jadi harus seizin walinya.
ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fa nikahuha batil. Siapapun perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah batil, tidak sah, ya. Jadi nikahnya nggak sah. Jadi nikah lari, ya, laki perempuan mau minta dinikahkan sama orang tuanya nggak setuju, akhirnya lari, ya, ke penghulu, dan penghulu menikahkan, nggak boleh. Ini nikah yang diharamkan, yang nggak sah karena tanpa persetujuan dari wali. Wali adalah ayah, wali ayah, ya. Yang nomor 2 setelah ayah adalah ayahnya ayah, kakek, ya. Setelah ayahnya ayah, saudaranya, saudara laki-laki dari perempuan tersebut. Yang nomor 4 adalah keponakannya yang berhak jadi walinya, keponakannya, ya, anak dari saudara laki-lakinya. Yang kelima adalah pamannya, saudara dari ayahnya. Yang keenam adalah anak dari paman, sepupu. Anak dari paman dari pihak ayah, ya. Anak dari paman dari pihak ayah, ya. Kemudian setelah itu adalah baru hakim, ya. Nah, ini cuman ada kasus begini, ya. Ustaz, boleh enggak yang menikahkan anak menikahkan ibunya? Ini ulama beda pendapat, ya. Anak menikahkan ibunya, karena yang berhak jadi wali itu ayahnya ibu. Ayahnya ibu. Ini anak, ya. Ini anak adalah cucu dari anak perempuan. Itu yang nggak boleh, ya. Makanya mazhab Syafi'i nggak boleh kan kalau anak jadi wali. Kenapa? Karena jalurnya bukan dari jalur ayah, bukan jalur dari ayah, ya. Kan yang boleh jadi wali itu orang yang punya hubungan darah lewat ayah, ya, dan jalur laki-laki. Kalau ini anak perempuan tersebut, itu adalah anak laki-laki dari anak perempuan. Jadi lewat jalur perempuan lewatnya. Maka itu ulama, sebagian ulama termasuk mazhab Syafi'i tidak membolehkan anak laki-laki jadi wali, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan dibolehkan, sebagian mengatakan dibolehkan. Yang nggak membolehkan, saya lebih cenderung mengatakan nggak boleh, ya, karena dia bukan keturunan dari ayah, ya, bukan keturunan dari ayah langsung, tapi, ya, keturunan dari anak perempuan, ya, keturunan dari, kan yang berhak jadi wali kan ayah dari perempuan yang dinikahkan. Kalau anak dari anak perempuan tersebut itu adalah cucu dari anak perempuan. Yang berhak jadi wali itu cucu dari anak laki-laki, ya. Cucu dari anak laki-laki berhak untuk menikahkan, tapi cucu dari anak perempuan itu tidak berhak jadi wali menurut sebagian ulama termasuk mazhab Syafi'i. Jadi nikah lari, ya, tanpa izin wali, maka itu nggak sah, haram hukumnya, ya, haram hukumnya. Kalau penghulu mau nikahkan, izin dulu sama orang tuanya, Pak, ini anak bapak sudah lari ke rumah saya, ya, saya mau nikahkan, dibolehkan nggak? Oh ya silakan, baru, ya, baru harus izin dulu sama ayahnya, nggak boleh dinikahkan tanpa izin ayah. Di bawah umur, menikahkan anak di bawah umur, ya, kan tadi udah saya sebutkan dalam Islam boleh menikahkan anak yang belum balik, baik anak perempuan ataupun anak laki-laki, ya. Anak perempuan dinikahkan belum balik boleh, tapi nanti di saat dia sudah balik, dikasih tahu, nah, kamu sudah dinikahkan dengan itu misalnya, gitu kan, ya. Oh, saya nggak mau, fasah, batalin nikahnya. Itu namanya fasah, dibatalkan nikahnya, ya. Jadi karena belum berhubungan juga, belum kan. Jadi kalau udah mau berhubungan, dia udah men dulu, udah balik dulu, ya, baru dikasih tahu kamu udah dinikahkan sama dia, ya. Mau nggak? Mau, lanjut karena udah dinikahkan. Enggak mau, fasah, batalkan, ya, dibatalkan nikahnya. Jadi boleh dalam Islam menikahkan anak kecil, anak perempuan ataupun anak laki-laki. Nah, ini kasus anak perempuan tadi itu kadang-kadang banyak orang yang ngangkat anak, Pak. Yang ngangkat anak, ya. Ngangkat anak ditaruh di rumah kita. Boleh kalau dia belum kelihatan tanda-tanda keperempuanannya, ya, kewanitaannya.
Ya, tapi kalau udah mulai kelihatan tanda-tanda kewanitaannya, nggak boleh dia tinggal di rumah kita. Ya, apalagi salim-salim sama kita, ya, gitu kan. Untuk supaya halalnya, nikahkan dengan anak laki-laki kita sehingga dia jadi menantu. Nanti di saat udah besar, nanti kamu udah dinikahkan, mau lanjut, nggak mau fasah, batalin. Ya, berarti udah dibatalkan. Ya, silakan masing-masing nikah dengan yang lain. Ya. Jadi untuk bisa halal saja, bisa halal tinggal di situ, berarti ini mantu kita walaupun masih kecil, gitu kan, statusnya mantu, gitu kan. Ini banyak kasus seperti itu ya, Pak. Kadang-kadang orang angkat anak tinggal serumah, ya, kadang-kadang tidur sekasur, gitu kan ya. Nah, ini kalau udah dinikahkan aman, mereka boleh tidur sekasur. Ya, kalau terjadi apa-apa udah nikah, Bang. Ya, emang udah nikah. Jadi itu boleh dalam Islam, boleh menikahkan anak kecil. Ya, dalam Islam, saya bicara hukum Islam. Kalau undang-undang negara nggak boleh, ya, minimal 18 tahun apa ya? 18 ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Silakan. Ini banyak pertanyaan ini, ya. Silakan. Saya taruh box dulu. Saya bahas dulu ya. Oke, ada beberapa pertanyaan di sini. Ada suami istri sudah 10 tahun berumah tangga, tapi kemudian suami pergi begitu saja tanpa berita dan kabar, dan telah sekian lama datang lagi, tapi si istri sudah menikah lagi tanpa izin. Dan begini ya, ini kasus seperti ini banyak ya, banyak. Kalau perempuan ditinggal pergi oleh suaminya, nggak tahu kemana juntrungan suaminya, istri tidak boleh menikah lagi, kecuali dia sudah menghilang lebih dari 6 bulan. Setelah menghilang lebih dari 6 bulan, adukan dulu ke pengadilan. Nomor 2, itu tahapan kedua. Jadi menghilangnya lebih dari 6 bulan dulu. Lewat 6 bulan, adukan ke pengadilan. Nanti pengadilan menyetujui, ya, pengadilan yang berhak menjatuhkan talak. Setelah jatuh talak, ada masa iddah. Masa iddah. Sebelum habis masa iddah, suaminya balik lagi dan mau rujuk kepada istrinya, berhak dia rujuk. Ya. Jadi harus melalui 5 proses tadi. Jadi lewat dulu 6 bulan, ya, itu sesuai dengan sirah ta'liq talak. Sirah ta'liq talak 6 bulan, ya, adukan dulu ke pengadilan. Setelah 6 bulan ngadukan ke pengadilan, ya, datang ke pengadilan, suami saya menghilang, ya. Nanti pengadilan yang ngecek, ya, nanti dikirimin surat, ya, dikirimin surat. Makanya kadang-kadang kalau seandainya istri ngajukan cerai dan suami nggak datang, dianggap menghilang tadi, Bu. Dianggap menghilang, ya. Jadi makanya disuratin nanti sama pengadilan ke suaminya. Suaminya datang, gugur dah pengajuan talaknya, ya. Berarti nggak benar dia menghilang, ya. Jadi setelah 6 bulan adukan ke pengadilan, pengadilan menyetujui setelah mengecek tadi, setelah memanggil, ya, ternyata nggak datang-datang, memang ternyata menghilang. Yang keempat, pengadilan yang berhak menjatuhkan talaknya, jatuh talak 1. Ya, setelah itu masa iddah 3 kali men. Setelah berlalu 3 kali men, suaminya nggak balik-balik, baru boleh dia nikah lagi. Tapi kalau dia nggak pernah ngajukan ke pengadilan, langsung nikah lagi, zina hukumnya. Termasuk yang diharamkan juga, ya. Itu hukumnya zina. Jadi kenapa? Karena dia masih berstatus sebagai istri. Yang berhak menceraikannya suami atau pengadilan sesuai dengan sirah ta'liq talak. Sirah ta'liq talak itu adalah untuk istri. Jadi itu kepentingan istri, sirah ta'liq talak. Jadi kalau di akad nikah, sirah ta'liq talak ditandatangani oleh suami, itu suami memberikan kuasa kepada pengadilan untuk menceraikan istrinya kalau dia menghilang. Jadi makanya pengadilan yang mewakili suami. Jadi nggak boleh seorang perempuan nikah lagi saat suaminya menghilang, kecuali melalui 5 proses tadi. 5 proses tadi baru boleh dia nikah lagi, ya. Kemudian di sini sampai di mana batasan memilih pasangan yang sekufu, bibit, bebet, bobot. Apabila bertanya apakah kamu laki-laki mampu memenuhi seperti yang ayah saya, bolehkan, ya? Dari mana kita tahu bahwa dia sekufu, gitu kan? Ya, itulah perlu masa khitbah, ya, lamaran.
Jadi laki perempuan sebelum menikah dia ada masa lamaran dulu, tapi masa lamaran sebaiknya jangan terlalu lama untuk bisa mengetahui. Jadi laki-laki bisa datang ke rumah orang tuanya gitu kan ya, ngelihat apa sih fasilitas yang diberikan ayahnya kepada anaknya gitu kan, dan dia bisa terus terang juga selama dalam masa khitbah tersebut, oh saya nggak seperti ayahmu ya. Ini ya terus terang di situ. Jadi masa khitbah itu untuk saling mengenal. Ya, perempuan mengenal apakah suaminya bisa gantikan ayahnya atau tidak. Ya, yang juga apakah suaminya soleh atau tidak, itu di masa khitbah itu. Jadi boleh di masa khitbah boleh ketemu, tapi nggak boleh berduaan. Ya, nggak boleh berduaan, tapi didampingi sama wali, didampingi sama wali. Jadi boleh ketemu untuk bisa memastikan apakah orangnya soleh, apakah orangnya mampu secara finansial gitu kan ya, apakah dia akhlaknya bagus gitu kan. Nah, ini bisa dipastikan di saat masa khitbah tadi. Jadi itulah fungsi ada masa khitbah. Tapi sebaiknya masa khitbah, masa lamaran jangan terlalu lama. Pak Ustadz mau tanya, pertama, laki-laki nikah dengan wanita di depan penghulu, tapi pengantin laki-laki tidak punya KTP sehingga buku nikah tidak bisa keluar, termasuk nikah wajib menurut saya. Kemudian laki-laki itu meninggalkan, ya, tidak bilang cerai, tidak kasih nafkah. Yang saya tanya, apakah wanita ini boleh menikah lagi, sedang laki-laki tadi tidak ada kabarnya. Tadi kasusnya sama ya. Jadi kalau dia laki-lakinya menghilang, ya dia harus ke pengadilan ya. Tapi Ustadz ini nggak ada bukunya, nggak masalah, adukan ke pengadilan ya. Nah, ini tapi dengan syarat ya, siwat ta'liq talak jangan lupa, walaupun dia nggak punya buku sama sekali, siwat ta'liq talaknya baca ya. Saya ya dengan ini berjanji, jika gitu kan itu kata-kata siwat ta'liq talak, jika 6 bulan berturut-turut saya menghilang atau tidak menafkahi istri saya dan istri saya keberatan dan dia mengadukan ke pengadilan dan pengadilan menjatuhkan talak 1, ya maka jatuh talak 1 untuk dia. Ini itu harus dibaca sama suami dulu supaya pengadilan punya hak untuk itu. Supaya pengadilan punya hak untuk itu, walaupun nggak ada buku sama sekali. Ya, walaupun nggak ada buku. Kalau nggak ada buku sekalipun, ya datang ke pengadilan, ya. Jadi suruh dia tanda tangan yang tadi itu ya, itu bawa ke pengadilan. Nih dia sudah baca surat al-Ta'ala, dia serahkan kepada pengadilan. Ya. Jadi itu terkait dengan pernikahan yang nggak punya bukunya ya. Kemudian yang kedua, pernikahan laki-laki dan perempuan sudah punya anak wanita 1, selingkuh dan punya anak dari selingkuhannya. Pernikahan laki-laki dan perempuan sudah punya anak wanita 1, selingkuh ya. Yang selingkuh siapa ini? Ya, enggak, laki-lakinya selingkuh ya setelah menikah dengan wanita yang punya anak ini dan punya anak 1 dari selingkuhannya, punya anak dari selingkuhannya. Yang saya tanya, istri boleh menceraikan ya, menceraikan ke pengadilan agama, suami itu tidak memberi nafkah sama anaknya, apakah suami itu hukumnya atau bagaimana? Begini ya, jadi di saat suami selingkuh ya, selingkuh ini ada 2, dia nikah resmi atau dia tidak nikah resmi gitu kan ya. Ada beda hukumnya. Kalau dia nggak nikah resmi, dia selingkuh tapi nggak nikah, berarti dia fasik orangnya. Orang fasik boleh kita ngadukan ke pengadilan ya. Maaf, saya nggak mau punya suami seperti dia karena dia orang fasik bermaksiat terus ya. Tapi kalau dia nikah resmi nggak masuk kategori fasik gitu kan. Jadi kalau dia selingkuh dan tidak ada ikatan suami istri berhubungan dengan perempuan lain, maka ini berarti laki-laki itu fasik ya, berbuat maksiat. Nah, boleh, istri boleh keberatan, saya keberatan nikah dengan laki-laki yang fasik gitu kan. Jadi istri boleh mengajukan minta cerai ya dengan 4 sebab. 4 sebab. Pertama, ya, suami menghilang tadi. Yang kedua, suami tidak menjalankan kewajibannya. Ya, suami tidak menjalankan kewajibannya. Yang ketiga, suami dipenjara. Ya, yang keempat KDRT. KDRT. Ini 4. Ya, 4. Ya. Bisa juga yang kelima, ya, karena suami tidak sesuai dengan kriteria suami yang baik. Ya,
dia fasik, banyak maksiat, sering minum gitu kan, dia boleh ngajukan ke pengadilan. Saya nggak siap atau nggak mau ya berada di bawah laki-laki yang selalu bermaksiat. Jadi termasuk dia selingkuh ya dengan perempuan tanpa ikatan pernikahan sama sekali, itu menjadikan dia fasik ya. Wallahu a'lam. Ini ada lagi bagaimana dengan nikah mas kawin berupa seperangkat alat sholat atau dengan hafalan Quran, sah apa tidak sah? Ya, sah. Ya, seperangkat alat sholat boleh, apa aja boleh dijadikan mas kawin. Semua yang bernilai walaupun murah boleh dijadikan mas kawin, termasuk seperangkat alat sholat. Cuman yang banyak salah di masyarakat menganggap kalau seperangkat alat sholatnya udah rusak, jadi nikahnya rusak juga, enggak ya. Jadi mas kawin enggak harus awet, enggak. Mas kawin hilang tetap aja nikahnya sah. Ya. Ustaz, saya nikah dengan laki-laki, mas kawinnya cincinnya udah hilang, gimana? Enggak masalah, ya. Yang penting ada mas kawin. Adapun mas kawinnya awet atau tidak enggak ada masalah, ya. Enggak ada masalah. Boleh juga nikah dengan mas kawin hafalan Quran. Hafalan Qurannya enggak perlu dibaca. Enggak perlu dibaca. Dia hafal Quran, itu sudah jadi mas kawinnya. Ya. Sebagaimana dulu Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ibunya Anas bin Malik, dia menikah dengan Abu Talha. Ya, Abu Talha. Saat itu Abu Talha belum masuk Islam. Jadi dia mengatakan kepada Abu Talha, kamu masuk Islam, masuk Islamnya engkau, itulah mas kawinnya kalau kamu mau. Jadi hafal Qurannya saja udah, kan dia masuk Islam udah nilai positif yang ada di laki-laki boleh dijadikan mas kawin. Ya, kamu selesai sarjana, itulah mas kawinnya, gitu kan? Boleh, ya. Dengan mas kawin selesai sarjana, boleh, ya. Dia selesai S3 gitu kan ya, dengan mas kawin selesai S3 udah selesai lunas, ya, lunas. Jadi nilai plus yang ada di suami boleh dijadikan mas kawin. Kenapa? Karena nilai plus itu manfaat buat istrinya. Manfaat apapun yang didapat oleh istri dari suaminya boleh dijadikan mas kawin. Ya. Jadi sebagaimana Ummu Sulaim tadi, ibunya Anas bin Malik nikah dengan Abu Talha, dia tawarkan, kamu masuk Islam, masuk Islamnya engkau, itulah mas kawinnya. Ya. Akhirnya dia masuk Islam, ya. Itulah mas kawinnya, dia masuk Islam, ya. Jadi masuk Islamnya dengan mas kawin masuk Islam, gitu kan? Jadi boleh, karena itu manfaat buat istrinya. Ada wanita, jadi boleh mas kawin dalam bentuk harta, ya, tidak ada batas minimalnya, ya, dan boleh dalam bentuk manfaat seperti hafalan Quran atau tadi sarjana dan lain-lain. Ada wanita yang mempunyai nafsu tapi sesama perempuan, sehingga dia ganti kelamin, ya, sebagai pria. Bagaimana pernikahan tersebut, sah atau tidak? Enggak boleh, ya. Ini hukumnya bagi Allah dia laki-laki, dia perempuan, bukan laki-laki. Jadi enggak boleh perempuan nikah dengan laki-laki yang seperti ini, banci, ya. Allah laknat laki-laki yang menyerupai perempuan menyerupai laki-laki. Itu menyerupai, apalagi sampai ganti kelamin, gitu kan, ya. Ciptaan Allah enggak boleh dirubah. Enggak boleh kita merubah ciptaan Allah sama sekali. Ya, baik karena kurang bagus menurut kita, ya, ataupun ya karena tidak sesuai selera, ya. Jadi enggak boleh kita merubah ciptaan Allah sama sekali, ya. Apalagi ya kadang-kadang orang, Ustadz banyak yang nanya, Ustadz apa hukumnya pakai behal? Ente ngapain pakai behal? Ini Ustadz gigi saya enggak rata. Itu menghina ciptaan Allah. Ya. Jadi seolah-olah kita mengatakan ini Allah ciptakan gigi saya enggak rata. Ya, enggak bagus. Saya mau baguskan dikit, ya. Gitu kan? Jadi itu masalahnya di situ. Masalahnya di akidah itu. Masalahnya di akidah. Jadi apa hukumnya pakai behal gitu kan? Kenapa? Ini enggak rata. Ini ciptakan Allah. Jadi seolah-olah Allah ciptakan gigi saya enggak rata, saya mau ratakan, gitu kan? Gimana, Pak? Ya. Jadi ini terkait dengan akidah. Makanya Nabi melarang menipiskan alis, menebalkan alis, enggak boleh.
Ya, karena Allah udah ciptakan seperti itu, ya udah, ya terima aja. Ya, insya Allah itu yang terbaik buat kita. Ya, jadi nggak boleh, itu terkait dengan akidah kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Saya ridho dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Semua yang Allah berikan itu yang terbaik untuk saya, ya, untuk saya, ya. Jadi kalau postur saya tinggi, saya nggak duduk di sini. Tapi Allah ciptakan untuk saya duduk di sini, gitu kan? Kalau postur saya tinggi, Pak, ya, saya berpikiran jadi pramugara, Pak. Ya, jadi ya. Saya nggak akan duduk di sini, tapi kullun muyassar lima khuliqalah. Allah ciptakan seorang sesuai dengan peruntukannya. Sesuai dengan peruntukannya. Kalau dijadikan laki-laki seperti Brad Pitt semua gitu kan, ya, nggak ada yang duduk di sini, Pak, ya. Jadi bintang film semua, ya. Siapa yang jadi ustadznya gitu kan nanti, ya. Jadi dijadikan beda-beda sesuai dengan peruntukan. Ini peruntukannya untuk ini, ini peruntukan untuk ini gitu kan. Jadi sesuai dengan peruntukan masing-masing. Nggak boleh kita rubah, ya, nggak boleh kita rubah kalau dengan keyakinan itu nggak bagus, ya, nggak boleh, ya, kecuali kalau nggak berfungsi, ya. Kita mohon maaf, ada laki-laki, ya, ada laki-laki yang diciptakan dengan kelamin laki-laki, tapi kelamin laki-lakinya nggak berfungsi. Ini boleh berobat, ya, memfungsikan yang ada, boleh. Ya, memfungsikan yang ada. Ini ya enggak berfungsi, difungsikan. Ya, boleh. Tapi untuk berubah jangan dirubah. Allah ciptakan dengan kelamin laki-laki, ya udah tinggal fungsikan aja kelamin laki-lakinya, enggak boleh dirubah dengan kelamin perempuan, karena itu merubah ciptaan. Jadi ya, hubungan suami istri kurang harmonis. Ya, suami suka berkata kasar ke istri. Nah, ini enggak boleh, ya. Enggak boleh. Nabi dalam hadis pernah mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik perlakuannya kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, ya. Jadi nggak boleh kita bersikap kasar kepada istri. Saya sudah sebutkan tadi, istri bagi suami sama seperti anak bagi ayahnya. Jadi dia berikan kasih sayang, ya. Apa yang didapat oleh istri dari ayahnya dulu, ya. Kalau ditanya perempuan mau nikah dengan laki-laki seperti apa, pasti dia jawabannya seperti ayah saya, ya, seperti ayah saya. Jadi harusnya kita bisa bersikap seperti ayahnya, kita perlakukan dengan baik. Gak boleh juga kita mengungkit-ungkit pemberian, itu menyakitin hatinya, ya. Gak boleh kita mengungkit pemberian kepada istri, itu menyakitin hatinya. Sama dengan kepada anak, ya. Anak, ya gak boleh gitu sama anak kita. Kamu udah saya kasih makan, udah saya sekolahin, gak boleh, ya. Menyakitkan kalau kita ungkit-ungkit pemberian kita kepada istri ataupun kepada anak kita. Jadi gak boleh. Itu menyebabkan pahala yang kita berikan hilang. Pahala yang kita berikan hilang. Jadi jangan sampai kita mengungkit-ungkit pemberian, ya. Baik suami memberikan kepada istri atau berikan kepada anak, ayah berikan kepada anak, nggak boleh. Ya, kemarin ada yang nanya ke saya, Ustaz, saya ngangkat anak. Jadi ada seorang ayah, saya ngangkat anak katanya. Ya, saya udah biayain dari kecil sampai dewasa. Tapi setelah dewasa dia kayak lupa apa kebaikan saya. Ya udah biarkan, ya biarkan. Apakah nggak ada kewajiban dia berbakti kepada saya? Kalau dia anak bapak, ya, darah daging bapak, punya kewajiban. Tapi ini orang lain, dia tidak ada kewajiban untuk membalas budi baik bapak, ya. Jadi biarkan, ikhlaskan. Tidak usah diungkit-ungkit apa. Wah, kamu sudah saya biayai dari kecil, ya sampai besar udah saya sekolahkan, kok perlakuan kamu? Enggak boleh, hilang semua itu semua, ya. Tapi kalau dia darah daging bapak, dia nggak boleh melupakan ayah kandungnya. Nggak boleh melupakan apapun yang kita berikan kepada orang lain. Nggak boleh kita berharap dia berbuat baik lagi kepada kita. Nggak boleh. Ya, nggak ikhlas namanya. Nggak boleh. Jadi kalau kita ngangkat anak, ya udah ikhlas. Nanti besar dia nggak balas, ya udah. Ya, karena nggak ada kewajiban. Tapi kalau anak darah daging kita punya kewajiban dia berbakti sama orang tuanya. Lah kita bukan orang tuanya, gitu kan? Jadi jangan menuntut apa-apa, nggak usah diungkit, ya. Jangankan kepada orang lain, kepada anak sendiri pun nggak boleh kita ungkit, ya, kepada anak sendiri pun. Tapi anak tetap wajib berbakti kepada ayahnya, walaupun ayahnya nggak ngurusin. Karena kewajiban anak kepada ayah itu karena dia darah dagingnya.
Jadi bukan karena dia ngurusin atau enggak, walaupun ayahnya enggak ngurusin. Ada orang ayahnya melantarkan dia sehingga dia nyari duit sendiri, dari kecil nyari duit sampai besar gitu kan. Ayahnya datang, wajib dia berbakti sama ayahnya. Itu darah daging ente. Ente gak akan lahir di dunia tanpa dia. Ya, walaupun dia gak berbuat baik sama ente sekalipun. Jadi bukan karena ayah sudah membiayai, bukan. Ya, tapi ente lahir ya karena dia. Ya, jadi kalau kita memelihara anak orang lain, ya udah besar dia nggak berbakti, ya udah dia nggak punya kewajiban untuk membalas kebaikan kita, dan kita ikhlas karena Allah. Jangan disebut, jangan sampai hilang nanti, ya jangan sampai hilang kebaikan kita. Tapi kalau dia anak kita, ya dia wajib berbakti sama ayahnya. Nggak boleh melupakan bahwa ayahnya lah penyebab dia ada di dunia. Allah ingatkan dalam Al-Quran, hamalan ummuhu wahnan ala wahnin, ibumu sudah mengandungmu, ya kelemahan di atas kelemahan. Jadi yang diingatkan itu terkait dengan dia lahir karena kedua orang tuanya. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan yang sedang terjadi saat ini itu antara suami dan istri, itu berumah tangga kalau lebih sekitar 15 tahun. Seorang suami ketika terjadi pertengkaran itu selalu mengatakan, sudah saya kembalikan, sudah saya cerai, sudah saya bisa saja. Ya bermacam-macam momen ungkapan itulah. Kemudian si perempuan ini itu bingung menanggapi masalah itu. Apakah pernyataan-pernyataan itu dianggap serius, ataukah hanya sebagai bahan lucu biasa, atau sebagai guyonan biasa, atau seperti apa? Sedangkan kalimat-kalimat yang namanya cerai, talak, saya kembalikan, saya kembalikan, ada sebagian ulama menyatakan itu sudah jatuh cerai. Ya, jadi pertanyaan, ketika ada suami berkali-kali bahkan puluhan kali atau taruhlah pokoknya setinggi-tingginya ratusan kali ngomong seperti itu bagaimana menghukuminya atau mensiasatinya seperti itu? Demikian pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, "Salatu kalimatin jidduhunna jiddun wa azaluhunna jiddun, an-nikah wa talaq wa raj'ah." Ada 3 kalimat yang gak bisa dipermainkan, ya mau serius dianggap serius, main-main dianggap serius. Nikah, talak, rujuk. Nah, ini 3 kalimat gak boleh dipermainkan. Jadi ketika saat suami mengucapkan kalimat, "Kamu saya cerai," talak 1. 2 kali dia mengucapkan, talak 2. 3 kali, talak 3. Udah gak bisa lagi gabung sama istrinya, ya. "Pak Ustaz, saya main-main." Gak bisa. Kamu udah mengucapkan kalimat talak atau kalimat cerai. Jadi gak bisa dipermainkan. Kalau dia tidak mengucapkan kalimat talak atau cerai, ya sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan maksudnya, pulang sono, maksudnya apa? Cerai, ya. Jadi udah kita pisah aja. Pisah maksudnya cerai, ya. Jadi suami saat mengucapkan kalimat cerai atau kalimat yang lain tapi yang dia maksudkan adalah cerai, itu udah talak 1. Saat dia mengucapkan lagi, talak 2. Nyambung terus sampai selama pernikahan. Jadi misalnya dia pernah mengucapkan talak 10 tahun yang lalu, sekarang mengucapkan lagi, talak 2 sekarang, ya. Besok mengucapkan lagi, talak 3. Jadi nggak boleh diulang kalimat talak itu. At-talaqu marratan, kata Allah, jatah suami mengucapkan kalimat talak kepada istrinya cuma 2 kali, ya. Fa in talaqaha min ba'du fala tahillu lahu, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. Kalau ketiga kali, maka tidak halal lagi istrinya buat suaminya sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Jadi nggak boleh kita mengucapkan talak kepada istri, ya. "Ustaz, gimana ini? Ya, udah berkali-kali, udah lebih dari 3 kali saya mengucapkan." Ya udah pisah, ya. Udah pisah, nggak bisa dilanjutkan karena pernikahannya udah nggak dianggap sama Allah, sudah nggak dianggap, ya. Jadi banyak kasus seperti ini, Pak, ya. Jadi kadang-kadang anak-anak kalau menikah, ya, laki dan perempuan kalau menikah harus kita kasih tahu dulu yang seperti ini, harus ditata dulu sebenarnya. Nggak boleh dia mengucapkan kalimat cerai kepada istrinya, ya, laki-laki kepada istrinya. Kalau istri bebas dia mengucapkan,
yuk cerai, enggak dianggap itu ya. Enggak dianggap ya. Karena 1 hari pun 100 kali enggak cukup ya. Enggak cukup. Jadi laki-laki itu sekali ngucap talak 1, 2 kali talak 2 ya. 3 kali udah talak 3. Jadi laki-laki yang harus kenapa talak itu ada di tangan laki-laki, karena laki-laki tidak segampang perempuan mengucapkan ya, enggak segampang perempuan mengucapkan. Terus bagaimana penjelasan selanjutnya? Itu udah puluhan kali. Oh iya, udah berarti udah talak 3 nah. Udah jatuh. Kalau udah puluhan kali udah talak 3 berarti ya. Bukan talak 3 lagi, talak 20 dah ya. Jadi udah nggak bisa bersama lagi ya. Udah nggak bisa bersama lagi ya, udah bisa laki-laki perempuan yang nikah dengan yang lain ya. Kalau nanti gagal lagi baru boleh balik lagi. Sekalipun bukan kalimat cerai pokoknya kayak gitu. Kalau bukan kalimat cerai sesuai dengan maksudnya. Kalau maksudnya cerai tetap cerai. Jadi pulang sono ya. Jadi kalau suami bilang pulang sono, pulang ke rumah orang tuamu, maksud lo ya. Jadi tanya lu maksudnya apa ya. Cerai ya. Jadi talak 1 dan kalau dia maksudnya cerai. Oke. Ada lagi? Cukup ya. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah khilafah saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.